Hai, oke, ini waktunya untuk soulmate atau jodohnya kamu. Dan ini untuk zodiak Pisces. Oke. So Pisces energinya untuk kamu cukup spesial. Di sini kenapa spesial? Karena di akhir bulan ini Saturn pindah di Pisces, di first house-nya kamu. Dan Saturn itu bukan hanya tentang energi planet karma, tapi juga planet yang memperlihatkan pernikahan dan komitmen kamu. Jadi jangan takut saat kita membicarakan Saturn atau Saturnus, itu juga membicarakan tentang takdir karma kamu atau komitmen kamu dengan seseorang, artinya soulmate atau jodohnya kamu. Oke. Dan akan masuk di first house kamu. Di sini Pisces energinya membuka peluang besar sekali untuk kamu berpikir, apa saatnya aku harus berkomitmen ya. Mungkin sebelumnya berpikir takut ataupun masih ragu, tapi energinya di sini ketakutan justru akan mereda dan ingin untuk berkomitmen, tapi inginnya lebih ke arah private, inginnya tetap ini bisa orang yang berharap untuk kayak apa sih, pernikahan yang private gitu, nah yang hanya keluarga inti atau komitmen setidaknya kamu dengan pasangan aja dulu yang tahu. Itu intinya gitu aku lihat ya. Oke. Pisces kartunya ada sih Queen of Swords. Ini ngasih lihat Pisces akhirnya mampu dan mau untuk ngambil keputusan. That's a good thing bagi kalian yang nggak jelas ngerasa dengan diri sendiri, terbebani dengan keadaan. Kamu akan berpikir dan ngerasa tahu harus gimana ke depannya ya dalam hidup. Dan ada Three of Swords di sini. Wow, masih lihat tentang energi yang kita bisa sebut yaitu mau untuk memulai suatu peluang baru dalam hidup, mau untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, bukan hanya tentang diri kamu sendiri atau pasangan kalian berdua, tapi tentang apa yang kalian berdua bisa bangun. Energi Virgo di sini keluar yaitu energi seven house-nya kamu, menunjukkan jodoh kamu memang seseorang yang akan jauh berbeda dengan kamu, tapi kalian mempunyai prinsip yang sama untuk enjoy the time. Jadi Pisces itu naturally-nya akan mempunyai energi menikmati waktu, nggak mau terburu-buru, dan juga nggak suka untuk dipaksa. Jadi bukan Pisces itu benar-benar tidak jelas dengan hidupnya. Pisces tahu kok yang dia mau, dia inginkan, cuma dia ngerasa ini belum saatnya, belum waktunya ya. Jadi dia nggak mau untuk berjuang kalau dia ngerasa ini belum waktunya, belum saatnya ya. Bentar ya. Jadi Pisces itu kalau dia memang mau, dia akan menunjukkan kalau dia mau, dia nggak akan gerasak gerusuk ya. Dan Pisces juga ngasih lihat energi untuk ikuti alurnya semesta, alurnya Tuhan gitu ya, untuk ini saatnya kita fokus ke masa sekarang, kerjaan dan karir. Untuk hal lain jangan dulu gitu ya. Tapi sekarang Pisces akan berpikir, oh ini saatnya untuk aku berkomitmen, dan kayaknya ini orang yang tepat deh untuk aku. Jadi dia akan memang tertarik dengan energi seseorang yang memiliki tendensi seperti zodiak Virgo, karena Virgo bisa mengikuti alurnya Pisces, dan Virgo juga orangnya mau untuk menanti dan sabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk masing-masing dari kalian ya, untuk menjalani hidup kalian ya bareng-bareng. Dan energinya Pisces juga menunjukkan untuk belajar ngelihat kalau soulmate dan jodoh kalian justru di awalnya malah ada keraguan gitu ya, tapi tiba-tiba keraguannya itu menghilang. Oh ternyata dia orang yang tepat ya. Nah gitu, sempat kamu merasa kayaknya dia bukan orangnya deh,
begitu juga dia ngerasa kayaknya dia bukan orangnya, tapi ternyata lambat laun makin kesini kalian berdua mampu untuk menjalani hubungan kalian bareng-bareng, dan ternyata lama, dan ternyata udah waktu itu sudah berlalu lama untuk kalian berdua, dan akhirnya saatnya untuk kalian berkomitmen sih. Jadi misalnya kamu lahirnya 95 atau 96 ya kayaknya, kalau kamu lahirnya 96, energi Pisces-nya tahun ini belum terlalu terasa ya, mungkin tahun depan yang pastinya mungkin udah mulai bertemu orang baru, mau ingin berkomitmen, tapi kemungkinan besar pernikahan atau komitmennya ada di tahun depan atau bahkan di 2027. Kenapa? Karena energinya mengikuti dari tanggal lahir dan tahun lahirnya kamu, dan ini mengarah ke arah 30-an memang. Jadi ini bagi yang di energi 30-an atau mengarah ke 60-an, bahkan akan ada energi pernikahan, komitmen ya, energi yang ingin memulai dan akhirnya mau untuk memperjuangkan. See, that's amazing ya. Aku pun senang energi jodoh kamu akan muncul, menunjukkan diri dia tanpa membuat kamu ngerasa tertekan, tanpa membuat kamu ngerasa terbebani gitu. Itu energinya Pisces. Tapi kalau Pisces ngerasa tertekan dan terbebani, dia nggak akan mau, dan dia akan cenderung memilih waktunya untuk berpikir dulu, ini bener nggak orangnya, atau bukan nih, salah nih nanti gitu ya. Jadi energinya mengenal dulu lebih baik ya satu sama lain, setelah itu enjoy the time and the moment, lalu ada problem, masalah, gimana kalian menyelesaikan, terus akhirnya keyakinan diri untuk memilih dia benar-benar klik dari awal sebenarnya, cuman dia ngerasa bukan waktu yang tepat. Jadi gini, dia ngelihat dari kamu tuh dia tahu Pisces tuh energinya gitu, dia tahu kamu bisa dia pasangan ataupun bukan dari awal, cuman bukan berarti saat dia tahu langsung dia maju tanpa berpikir, tapi dia justru berpikir, oh dia ini orangnya, jadi gimana nih aku ngehandle energinya, gimana aku menikmati waktu yang kalian punya saat ini ya, that's it. Okay. Jadi energinya seperti itu. So ya Pisces, seperti aku bilang tadi, ini hanya tentang menunggu waktu yang tepat, that's it. Dan ini waktu yang tepat mulai di tahun ini, tahun depan ya, sih jodoh kamu jalannya menuju kamu, tertuju ke kamu sih. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya, kamu udah memegang pisau atau pedang yang memang harus untuk kamu, dan saat kamu memegangnya itu artinya kamu udah siap untuk bertarung, memperjuangkan hidup kamu dengan dia, dan begitu juga dia sih. Ada Five of Pentacles in reverse, kesakitan dan kekecewaan akan mereda, rasanya nggak akan terasa menyakitkan seperti yang pernah terjadi dulunya. So kalian akan saling menyembuhkan rasa sakit kalian ya, dan akhirnya kalian mampu untuk memperjuangkan sebaik-baiknya apa yang kalian miliki saat ini. Itulah energi kamu dan soulmate dan jodohnya kamu. Oke, aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.